Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dengan Ibu Suluhwati, berbagi tips untuk bagaimana kita untuk mengatur keuangan agar bisa berhemat dan agar hidup barokah. Sebagai seorang muslim, kita sangatlah harapkan untuk melakukan sebuah kesempurnaan, karena kita sebagai seorang muslim mempunyai suatu panduan, yaitu Al-Quran dan hadis. Sangat semuanya memberikan sebuah panduan agar kita tidak hidup dalam keborosan, kemudian hidup dalam menghambur-hamburkan keuangan kita, karena semata-mata pemborosan atau penghamburan uang itu adalah saudaranya setan, dan kita sejauh-jauhnya dari setan. Jadi apabila kita melakukan sebuah keborosan, maka itu identik dengan kita bersaudara dengan setan. Sebagai seorang muslim, sebaiknya segala macam aspek kehidupan yang dijalankan sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, termasuk cara mengatur keuangan. Islam telah menetapkan ajaran bagaimana cara mengatur persoalan finansial dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan dari penetapan itu adalah agar Muslim tidak salah dalam melakukan perhitungan. Yang pertama kita tips adalah pakai pengaturan dengan 111. Apakah formula 111 itu adalah merupakan rumus dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi, bahwasanya diriwayatkan beliau memiliki uang, sebuah contoh, memiliki uang sebanyak 1 dirham, di mana 1 dirham itu digunakan sebagai modal untuk membuat anyaman yang dijual seharga 3 dirham. Kemudian pendapatannya tadi dibagi menjadi 1 dirham untuk keperluan keluarganya, 1 dirham untuk sedekah 1 dirham, dan 1 dirham lagi adalah untuk modal kembali. Konsep ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membagi 3 pendapatan yang diperoleh adalah sepertiga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari, sepertiga untuk bersedekah, dan sisanya adalah untuk keperluan modal kembali. Sisihkan untuk modal. Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Gharib Al-Hadis, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, Islam juga mengajarkan untuk menyisihkan pendapatan yang diperoleh dari berdagang untuk modal kembali. Jadi seperti saat ini adalah banyak ibu-ibu yang memanfaatkan sebuah momen Ramadan adalah untuk berdagang, melakukan perdagangan dengan menjual makanan atau minuman untuk takjil, untuk berbuka puasa. Di situ bisa digunakan formula 111. Artinya apabila mendapatkan keuntungan, maka satunya adalah sepertiganya untuk sedekah, kemudian sepertiganya kemudiannya adalah untuk modal kembali, 1/3 adalah untuk kehidupan keluarga. Hal serupa berlaku juga bagi orang yang tidak berdagang. Mereka dapat menyisihkan sebagian dari gaji bulannya untuk nantinya membuka usaha yang akan menambah pendapatan. Artinya memberikan sebuah proyeksi apabila nanti di hari depan tidak bekerja lagi, maka mempunyai sebuah bentuk perdagangan yang sudah tersiapkan sebelumnya. Tips yang kedua adalah dengan menabung. Bagaimana konsep menabung dalam Islam juga perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hadis riwayat Bukhari, simpanlah bagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Jadi Islam sudah menekankan untuk juga menabung. Sangatlah besar keuntungan untuk kehidupan kedepannya dalam menabung. Memangnya sulit untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk ditabung. Setiap kali merasakan pendapatan menjadi berkurang jika harus ada uang yang ditabung. Namun sebenarnya manfaat akan dirasakan jika uang ditabung itu sudah terkumpul banyak. Karena dengan menabung itu berarti secara tidak langsung ada cadangan uang yang akan bisa digunakan kapan saja. Seperti itu. Tips yang ketiga adalah janganlah boros. Al-Furqan ayat 67 mengatakan, dan orang-orang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan di tengah-tengah antara yang demikian. Kita disinyalir bahwasanya apabila kita mendapatkan harta, maka tidak perlu untuk membelanjakan secara berlebih-lebihan, dan juga tidak perlu mengeluarkan juga penghematan secara sampai konteks kikir gitu. Jadi hendaknya kita di tengah-tengah itu. Jadi jika tidak berlebihan juga tidak kikir. Seperti yang sudah diketahui bahwa sikap boros sangat tidak dianjurkan dalam segala hal. Begitu pula dengan mengatur keuangan. Dalam berbelanja berlebihan juga menimbulkan sifat yang konsumtif. Misalnya kita sudah mempunyai suatu HP yang terbagus, yang termodern, kemudian ada muncul lagi HP gadget lagi yang lebih bagus, maka kita ada untuk dana untuk pembelian, maka kita beli. Di situ kita sudah masuk dalam konteks berlebihan. Apabila tidak dibutuhkan, tidak ada kebutuhan dari sebuah barang tersebut, maka termasuk dalam konteks berlebihan dalam kehidupan. Tentunya kita tidak senang dalam dikatakan untuk bersahabat atau bersaudara dengan setan, karena sifat konsumtif yang sangat berlebihan termasuk bersaudara dengan setan. Jadi kita diberikan pengarahan oleh Islam bahwasanya membeli segala kebutuhan itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhannya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Hindari juga membeli segala sesuatu yang tidak diperlukan. Misal kita sudah memiliki barang gitu,
ada kehidupan, ada teknologi yang lebih bagus lagi, kita beli lagi, udah ada lebih lagi. Nah, seperti itu. Maka itu termasuk konteks berlebihan. Yang ketiga adalah sedekah. Tips selanjutnya adalah kita bersedekah. Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak, dan maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Ini hadis ke-11. Salah satu cara untuk mensucikan harta kita adalah dengan bersedekah. Jadi bersedekah di sini bukan berarti akan berkurang harta kita, tetapi akan falsafahnya akan bertambah. Setiap harta ya ataupun rezeki yang kita buat untuk bersedekah, maka akan bertambah, bukan malah berkurang. Dan diwajibkan dalam diri kita untuk meyakini bahwasanya setiap dari harta kita itu ada harta orang lain, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Salah satu caranya adalah mensucikan harta dengan cara bersedekah. Hal ini dilakukan karena dalam Islam 2,5% dari rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain di dalamnya. Maka kita sisihkan pendapatan yang terima per bulannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan lewat berbagai macam badan penyalur sedekah. Selain itu, Allah juga menjanjikan menambah harta yang didapat dengan bersedekah lewat bersedekah. Berarti Anda bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Tips berikutnya adalah menghindari hutang. Barang siapa yang hutang pada orang lain dan berniat akan membalikannya, maka Allah akan luluskan niatkan itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakan, tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Riwayat Bukhari. Hutang memang kadang kala menjadi penyelamat finansial di saat darurat. Namun kenyataannya dalam Islam tidak dianjurkan untuk berhutang jika tidak benar-benar membutuhkan. Artinya jika kita masih bisa berusaha untuk membayar sesuatu, janganlah untuk berhutang. Sangatlah ironi di saat sekarang banyak sebuah media ataupun lembaga-lembaga yang memberikan penawaran yang terbaik itu dengan cara ujung-ujungnya adalah berhutang. Satu contoh misalnya kartu kredit seperti itu ya. Nah, itu apabila tidak diperlukan, maka tidak perlu kita memakai kartu kredit, karena itu adalah sebuah upaya untuk kita berhutang gitu. Bagian dari suatu contoh semacam kartu kredit adalah bagian dari kehidupan yang saat ini kadang orang tidak dikatakan modern apabila tidak mempunyai kartu kredit. Ada yang menafikan seperti itu, padahal sebenarnya kartu kredit adalah kartu hutang. Kembali lagi kepada manusianya, pada masyarakatnya, apakah hobi berhutang atau bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah berhemat dan berkah. Kita berusaha untuk melakukan penghematan dengan mencoba mengaplikasi semua pengaturan yang Islam ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keuangan kita menjadi lebih teratur dan terhindar dari kerugian finansial. Selain itu, hidup kita akan semakin berkah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dan bisa berbagi terkait bagaimana kita pola pengaturan keuangan kita agar bisa menjadi barokah dalam konteks keuangan secara Islam. Demikian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada sebuah kebaikan semuanya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.